Di pagi ini, perenungan kita tema besarnya yaitu pemberi pencerahan. Ibrani 1 ayat yang ketiga berfirman, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Sebagai wujud pribadi, Allah telah menyatakan dirinya di dalam anaknya. Yesus, pancaran kemuliaan Bapa, dan gambaran wujudnya. Ibrani 1 ayatnya yang ketiga. Berada di bumi sebagai seorang manusia. Sebagai juru selamat pribadi, dia datang ke dunia. Sebagai juru selamat pribadi, dia naik ke tempat tinggi. Sebagai juru selamat pribadi, dia menjadi perantara di pengadilan surgawi. Di hadapan tahta Allah melayani seorang yang serupa dengan anak manusia demi kita. Wahyu 1 ayatnya yang ke-13. Kristus terang dunia menyelubungi kemegahan keilahiannya yang menyilaukan dengan datang untuk hidup sebagai seorang manusia di antara umat manusia, sehingga mereka dapat tanpa binasa mengenal pencipta mereka. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan, kecuali sebagaimana ia dinyatakan melalui Kristus. Kristus datang untuk mengajar umat manusia apa yang Tuhan ingin mereka ketahui. Di langit, di bumi, di lautan luas, kita melihat karya tangan Tuhan. Semua ciptaan menyaksikan kuasanya, kebijaksanaannya, kasihnya. Tetapi bukan dari bintang-bintang atau lautan atau air terjun, kita bisa mempelajari tentang kepribadian Allah, sebagaimana yang dinyatakan dalam Kristus. Tuhan melihat bahwa diperlukan pernyataan yang lebih jelas daripada alam untuk menggambarkan baik kepribadian maupun karakternya. Dia mengutus anaknya ke dunia untuk mengungkapkan sejauh yang sanggup diterima oleh penglihatan manusia, sifat dan atribut Allah yang tidak kelihatan. Seandainya Allah ingin digambarkan sebagai pribadi yang tinggal dalam unsur-unsur di alam, dalam bunga, pohon, puncak rumput, tidakkah Kristus akan membicarakan hal ini kepada murid-muridnya ketika ia berada di bumi? Tetapi tidak pernah dalam ajaran Kristus Allah dibicarakan dalam hal demikian. Kristus dan para rasul dengan jelas mengajarkan kebenaran tentang keberadaan Tuhan yang bersifat pribadi. Kristus menyatakan segala sesuatu tentang Allah dalam bentuk yang dapat ditanggung atau dimengerti oleh manusia yang berdosa. Tanpa binasa, Dia adalah guru ilahi, pemberi pencerahan. Seandainya Allah menganggap kita membutuhkan wahyu selain dari yang dinyatakan melalui Kristus dan dalam firman tertulisnya, Dia akan memberikannya. Renungkan lebih dalam. Jika Yesus menyatakan segala sesuatu tentang Allah yang dapat ditanggung oleh manusia yang berdosa, hal apakah yang akan Dia ajarkan kepada manusia tentang Allah sepanjang kekekalan? Amin, puji Tuhan. Waktu dan kesempatan dipersilakan kepada Bapak Ketua untuk memimpin kita dalam perenungan. Baik, terima kasih Mira. Pemberi pencerahan. Ya. Pelajaran kita menyatakan Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah pemberi pencerahan untuk kita boleh mengerti tentang kealahan. Untuk kita boleh mengerti tentang kealahan. Seperti tadi yang Mira nyatakan tentang konsep Trinitas dan keselamatan, Yesus memberi pencerahan kepada kita apa artinya ada 3 oknum kealahan yang punya peran, yang punya tujuan yang sama, yang punya kepedulian yang sama tentang keselamatan.
Dan pagi ini Yesus memberikan pencerahan bagi kita untuk melihat karya Allah yang ajaib waktu dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah pencipta. Waktu dia adalah pencipta. Nah, tadi dikatakan Tuhan melihat bahwa diperlukan pernyataan yang lebih jelas daripada alam untuk menggambarkan baik kepribadian maupun karakternya. Ya. Dia mengutus anaknya ke dunia untuk mengungkapkan sejauh yang sanggup diterima oleh penglihatan manusia sifat dan atribut Allah yang tidak kelihatan. Ya. Tuhan melihat bahwa diperlukan pernyataan yang lebih jelas daripada alam untuk menggambarkan baik kepribadian maupun karakternya. Saat kita melihat kehidupan di dalam alam ini, kita akan boleh dituntut menjadi umat-umat Tuhan yang peka bahwa alam ini terjadi bukan karena kebetulan. Ya. Kemarin kalau sudah melihat berita, ada ditemukan spesies-spesies yang baru di dalam lautan, bahwa ini ditemukan baru, bayangkan di abad 21 ini ditemukan spesies yang baru. Waktu saya mendengar berita itu sambil nonton televisi dengan istri saya, dan saya katakan, berarti sampai sekarang Tuhan masih bekerja, atau memang spesies itu sudah ada, tetapi kita yang baru menemukannya, orang-orang pintar yang baru menemukannya. Itulah yang terjadi. Sehingga kemudian kalau kita membaca Kisah Para Rasul 14 ayat yang ke-15, ya, di sana dinyatakan tentang bagaimana pelayanan Rasul Paulus dan Barnabas di Siprus, dan kemudian sampai ke Ikronium, Listra, dan Derbe. Ya, di pasal 14 dan ayat 15-nya mengatakan, yaitu wilayah Yunani, ya, karena di situ nanti ada dewa-dewa, ada Zeus, Hermes. Nah, Zeus itu ada dewa-dewa yang meniru kealahan, ada dewa pencipta, ada dewa perusak, ada dewa pemulih. Nah, seperti itu. Dan di mitos Yunani, dewa yang paling tinggi yaitu Zeus. Ya. Ayat 15 katakan, hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Kenapa? Karena Paulus menegur umat-umat orang-orang di tempat itu karena mereka menyembah dewa-dewa. Paulus menyatakan bahwa ada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Allah rindu kita boleh mengerti dari hal yang sederhana bahwa bahwa hidup ini tidak sekedar tidak hidup secara kebetulan, tetapi ada karena penyertaan Tuhan, ada dan penyertaan Tuhan. Mungkin saya berikan kesaksian sedikit. 2 hari ini adalah libur, hari Senin dan Selasa libur, tetapi karena tanggung jawab pekerjaan saya harus tetap ke kantor, dan kemarin juga harus ada dalam pengawasan kapal masuk itu sekitar jam 4 pagi, ya, jam 4 pagi. Dan ada tanggung jawab untuk membuat jadwal pelayaran, bahwa kapal keluar jam sekian, nanti masuk di pelabuhan jam sekian, sehingga itu ada dalam pengawasan. Saya merasakan bahwa membuat jadwal itu tidak segampang yang orang pikirkan. Kenapa? Membuat jadwalnya gampang, tapi untuk memenuhi agar jadwal itu boleh eh, terjaga dan pelayanan boleh berjalan dengan segala baik. Karena di dalam pelayanan transportasi ada istilah on time performance. Ya. On time performance itu bagaimana kinerja sehingga pelayanan masyarakat tidak dirugikan, tepat waktu berangkat dan tiba dengan tepat waktu. Tetapi saat jadwal itu dibuat, kondisi lapangan itu cukup kompleks sehingga menjadikan begitu banyak hal yang membuat terhambat. Ya, contoh tadi malam waktu kapal mau keluar, ada surat dari kantor kesehatan pelabuhan bahwa ada jenazah yang mau ada orang meninggal tadi hari Selasa pagi, ya, dan kemudian mau dibawa pulang jenazahnya ke pulau sebelah, ke Pulau Buru.
Dan karena mereka terlambat pengurusan jenazah, akhirnya masuk ke pelabuhan terlambat, dan akhirnya membuat kapal juga sedikit terlambat untuk berangkat. Nah, hal-hal itu muncul dan terjadi tanpa kita bisa kendalikan, ya. Dan kalau tidak diangkut, kita juga yang akan disalahkan. Kenapa? Kalau tidak ditunggu juga kita akan disalahkan. Nah, itulah luar biasanya Tuhan. Saya membandingkan, kita saja kadang membuat jadwal susah memenuhinya, tetapi Allah itu begitu luar biasa mengendalikan hidup ini, mengendalikan hidup kita, sehingga kemudian firman katakan hidup kita ini selangkah adalah maut. Sehingga kemudian perlu bagi kita untuk melihat betapa ajaibnya, dan perlu ketergantungan penuh bagi kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kemudian Yohanes 1 ayat 3 menyatakan, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 3, Mira. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kembali kita diingatkan bahwa ada Allah pencipta, Dia memberikan pencerahan kepada kita bahwa Dia itu mampu menciptakan, mengcreate semuanya itu hanya untuk kemuliaannya. Dan pagi ini saat kita keluar rumah, kita boleh melihat alam di sekitar kita. Tadi Pak Ahok bercerita menikmati liburan, ya, menikmati liburan, dan boleh bersyukur kepada Tuhan untuk liburan itu. Karena apa? Saat kita melihat alam, ya kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Contoh, saat kita melihat pelangi, apa yang kita lihat? Mungkin kalau bahasa Alkitab, pelangi itu menjadi tanda mengingatkan manusia bahwa Tuhan tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah. Tetapi saat kita melihat pelangi, kalau saudara nanti bisa searching di Alkitab dan kitab Wahyu, pelangi itu adalah lambang kemuliaan tahta Allah. Di belakang tahta Allah itu seperti background-nya, kalau saya boleh katakan, background-nya itu adalah pelangi. Ya. Pelangi itulah suatu tanda lambang kemuliaan Tuhan, dan kita boleh, waktu kita boleh ada di alam, kita boleh melihat luar biasa, dan Raja Daud sering mengungkapkan bagaimana alam boleh memuliakan Tuhan kita. Nah, kalau alam boleh memuliakan Tuhan yang adalah benda mati, bagaimana kita, umat-umat Tuhan yang hidup ini, Tuhan mau untuk kita boleh memuliakan Dia dalam kehidupan kita, ya. Satu hari ini kita dituntun untuk boleh memuliakan Tuhan karena Yesus telah memberi pencerahan. Satu ayat berikut, Lukas 24 ayat 32. Ya. Lukas 24 ayat 32. Ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya. Yesus adalah sang pemberi pencerahan. Ini adalah perjalanan bagaimana umat Tuhan, dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian ada orang ketiga datang nimbrung, dan kemudian mereka bercerita-cerita, dan kemudian mereka tiba di Emmaus, di tempat tujuan. Dan kemudian Yesus menghilang. Mungkin seperti itu. Dan kemudian mereka mengakui bahwa waktu mereka mengakui dan melihat itu adalah Yesus, mereka kemudian flashback dan menceritakan apa yang mereka rasakan. Dan dia katakan, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Adakah hati kita akan bersyukur, berkobar-kobar saat ada di hadirat Tuhan, dan saat mendengar firman itu dibacakan atau diterangkan? Ya, itulah Yesus kita. Dia membukakan pikiran kita, memberi pencerahan, terlebih saat ada urapan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Ya. Ketika Kristus menyatakan segala sesuatu tentang Allah dalam bentuk yang dapat ditanggung atau dimengerti oleh manusia yang berdosa. Jadi sekali lagi,
Yesus memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman yang sederhana untuk kita boleh mengerti tentang Dia dan tentang pribadi tiga kealahan yang kudus itu. Dan kemudian di dalam perenungan kita pagi ini, kita diajak untuk jika Yesus menyatakan segala sesuatu tentang Allah yang dapat ditanggung oleh manusia yang berdosa, hal apakah yang akan diajarkan kepada manusia tentang Allah sepanjang kekekalan. Jadi waktu dalam kondisi yang berdosa ini kita melihat tentang Allah penciptaannya, saat kita hidup kekal, kira-kira apa yang Tuhan ajarkan tentang kekekalan itu, ya, tentang Allah itu sendiri. Ya, kalau saya melihatnya, yaitu saya boleh melihat bahwa saat ini kita memerlukan matahari yang adalah ciptaan Tuhan, tetapi beberapa bangsa menyembah matahari itu, ya, dan kemudian menjadikan raja mereka sebagai anak dari dewa matahari, ya, matahari sebagai pusat kehidupan, tetapi pada saat masa kekekalan, kita tidak memerlukan matahari. Ya. Matahari itu akan dilenyapkan, tidak ada bulan, tidak ada matahari, yang ada adalah terang kemuliaan Kristus, dan itulah yang kita lihat bahwa dialah pencipta, dialah juru selamat, dan dialah sumber kehidupan kita. Dialah sumber kehidupan kita. Orang katakan kalau matahari padam dalam berapa jam saja akan terjadi apa ya kedinginan, ya, peningkatan penurunan suhu bumi, dan kemudian akan terjadi kematian sehingga orang menganggap matahari adalah sumber kehidupan. Tetapi kita salah menerjemahkan itu bahwa sumber kehidupan bukanlah matahari, sumber kehidupan adalah Yesus, sang pemberi pencerahan. Biarlah pagi ini pikiran kita dicerahkan, pikiran kita tidak mudah dimanipulasi dengan keadaan, sehingga kemudian kalau kemarin saudara boleh membaca, mendengar berita yang viral bahwa ada satu keluarga bunuh diri, bapak, ibu, dan dua anak yang remaja umur 15 sama 13 tahun. Mereka lompat sama-sama dari suatu apartemen dari lantai 22, dari roofnya, dari atapnya. Dan kenapa mereka seperti itu? Karena hidup mereka mungkin tidak ada yang tidak ada penolong buat mereka, tidak ada solusi bagi mereka. Tapi pagi ini kita diberikan pencerahan bahwa kita memiliki Allah yang adalah Khalik pencipta, yang ada mengasihi kita. Dia memberikan hikmat bagi kita, memberikan pencerahan. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak kita datang menghampiri hadiratnya dan menerima berkat-berkat yang dia janjikan untuk kita boleh nikmati. Jadi dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Firman-Nya adalah janji yang luar biasa, yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Dialah Yesus kita yang luar biasa itu. Dan berkati kita lewat firman pagi ini, bahwa dia adalah pencipta, dia adalah pemberi pencerahan, dia rindu kita datang menghampiri hadiratnya dengan rasa syukur dan sukacita. Tuhan berkati kita di pagi hari ini. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan, Bapak Ketua. Puji Tuhan untuk Juru Selamat kita, paket komplit, luar biasa, dan mengucap syukur untuk setiap pencerahan yang Tuhan berikan bagi kita di pagi ini. Mari terus berharap dan juga bergantung pada Tuhan Yesus. Dan Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda, pagi ini kita akan ada dalam persekutuan doa. Jika Bapak, Ibu, dan sahabat orang muda memiliki usulan doa, boleh dikirimkan via chat sembari